Di sebuah gedung tinggi di Yellow West Restaurant, seorang pemuda yang agak kurus duduk di kursi, diam-diam memperhatikan bagian luar. Saat ini, restoran Yellow West sangat ramai dan dipenuhi orang. Semua orang sedang mengobrol atau melihat pemandangan di luar. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah bordir keluar dari bawah. Kedatangannya cukup menarik perhatian. Sepertinya ini adalah Liu Zhang, seseorang dari kerajaan Yan Agung. Itu dia, salah satu dari dua talenta hebat kerajaan Yan Agung. Kultivasi tahap Empyrean Laut Roh ke-6 tidak buruk sama sekali. Empyrean ke-6 dari Spirit Sea Stage memang dianggap cukup baik di kalangan anak muda. Mereka termasuk ahli muda dan mendapat perhatian kemanapun mereka pergi. Liu Zhang tidak memperhatikan yang lain, dan langsung berjalan menuju pemuda kurus yang sedang melihat keluar. Chu Tan, bagaimana kabarmu? Pemuda kurus itu berbalik, melirik sekilas, dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi, itu kamu. Liu Zhang mengangguk, tentu saja ini aku. Setelah menemukan tempat duduk, Liu Zhang duduk, dan berkata, saya mendengar bahwa negara Zhou Agung Anda tampaknya telah terinfeksi oleh bibit kali ini, dan berjungkir balik di tangan kerajaan Qi Agung. Mendengar itu, Chu Tan mengepalkan tinjunya, dan Qi yang mengesankan melonjak keluar. Sebulan yang lalu, Wu Chen telah membunuh dua ahli muda bangsa Zhou besar di kota Tifeng, menyebabkan keributan besar di berbagai negara. Bagi bangsa Zhou besar mereka, ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Terus, saya tidak ingin melakukan apapun. Liu Zhang berkata, baru-baru ini, kerajaan Qi Agung menjadi semakin arogan. Saya benar-benar berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan usia yang terlalu tua. Saya harus memberi mereka pelajaran. Chu Tan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Untuk masalah di pihak kerajaan Qi Agung, hanya aku, Chu Tan sudah cukup. Liu Zhang menganggukkan kepalanya, dan berkata, itu benar, jika kamu, Chu Tan, pergi, bagaimana sisa-sisa kerajaan Qi besar berani bersikap kurang ajar, tapi ku dengar anak laki-laki bernama Wu Chen juga telah menghilang seperti yang lain, entah kemana dia pergi. Sebelumnya, dia pergi ke kota awan iblis dan kota Tifeng untuk mencari Wu Chen, menemukannya dan membalas dendam kepada rakyat mereka. Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, bocah itu menghilang tanpa jejak. Dia telah tinggal di kota Tifeng selama beberapa hari, namun masih tidak dapat menemukan bocah itu. Liu Zhang melanjutkan, tetapi menurut pendapat saya, mungkin saja mereka akan datang ke kota Penglian, dan masalah menemukan makam kuno telah tersebar, dan bahkan orang-orang dari negara-negara tingkat menengah telah datang, jadi itu tidak mungkin bagi mereka untuk tidak datang setelah mendengar beritanya. Kali ini, kita bisa mengurus semuanya, dan menangkap semua anak muda dari kerajaan Qi besar ini, dan menghilangkan semua masalah mereka di masa depan. Chu Tan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Denganku, Chu Tan, di sini, tidak ada seorang pun dari kerajaan Qi Agung yang bisa melarikan diri. Liu Zhang mengangkat bahunya, hatinya dipenuhi ketidakpuasan terhadap Chu Tan. Orang ini, dengan mengandalkan kultivasinya sendiri, cukup kuat untuk tidak memandangnya. Setelah dia menemukan harta karun di makam kuno dan membuat terobosan dalam budidayanya, dia akan melihat bagaimana orang ini akan terus bertindak arogan di depannya. Saat ini, beberapa pemuda berlari menaiki tangga dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Seolah-olah mereka mempunyai sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Semua orang yang hadir memandang mereka dengan ekspresi penasaran. Beberapa dari mereka dengan cepat berjalan mendekat dan menangkupkan tangan mereka ke arah Chu Tan, dan berkata, Saudara Tan, kami menemukan jejak orang-orang dari kerajaan Qi Agung. Di mana orang-orang dari kerajaan Qi Agung? Chu Tan dan Liu Zhang keduanya berdiri. Mereka memandang kerajaan Qi besar dengan sikap bermusuhan, dan berharap mereka bisa membunuh semua orang di kerajaan Qi besar. Ada di pasar, sekitar 100 meter jauhnya. Hahaha, bagus. Chu Tan tertawa terbahak-bahak, kali ini dia ingin membiarkan orang-orang dari kerajaan Qi besar melihat betapa menyedihkan konsekuensi dari membunuh seseorang dari kekaisaran Zhou besar. Siapa orang-orang ini, apakah itu Wu Chen? Liu Zhang buru-buru bertanya. Di antara orang-orang itu, Wu Chen adalah yang paling kuat, sementara yang lainnya adalah karakter kecil. Ini, setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku tidak melihat Wu Chen,
tapi Situ Jianan ada di dalam sana. Chutan melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak peduli siapa mereka, tetapi jika mereka bertemu saya hari ini, maka mereka pasti tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Ayo pergi. Chutan melambaikan tangannya, mengumpulkan yang lain, lalu menuju ke jalan. Melihat itu, yang lain mulai berdiskusi. Apa yang sedang dilakukan Chutan? Dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang mencari masalah. Mungkinkah orang yang mendengar tentang kerajaan Qi Agung akan menimbulkan masalah bagi rakyat kerajaan Qi Agung? Petik 2. Itu sangat mungkin. 1 bulan yang lalu, rakyat bangsa Zhou besar menderita kerugian besar karena kota Tifeng, dan bahkan peringkat kedua dan ketiga Zhu yang dikalahkan. Saya juga pernah mendengar hal ini sebelumnya. Tampaknya hal ini dilakukan oleh orang-orang dari kerajaan Qi Agung. Tentu saja, Kekaisaran Zhou Agung dan Kerajaan Qi Agung adalah musuh, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Selain orang-orang dari Kerajaan Qi Agung, siapa lagi yang berani membunuh orang-orang dari Kerajaan Agung Qi? Kekaisaran Zhou. Namun, saya sebenarnya sangat penasaran, bagaimana orang Kerajaan Qi besar bisa membunuh Zhu Yang dan Zheng Lin. Zheng Lin adalah ahlinya, dan Zhu Yang bahkan lebih kejam. Sejauh yang saya tahu, di dalam kerajaan Qi besar, sepertinya tidak ada orang yang bisa membandingkan keduanya. Aku juga berpikir ada yang tidak beres. Ayo, kita lihat. Daripada menebak-nebak di sini, kenapa kita tidak melihatnya saja? Ayo pergi. Jika Wu Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa ini adalah Situ Jianan, Zhou Jie, Ye Feng dan yang lainnya. Zhou Jie bertanya, saya ingin tahu apakah berita kali ini benar, apakah makam kuno itu benar-benar makam yang ditinggalkan oleh ahli di Astral Reaching Stage. Ye Feng mengerutkan kening, dan menjawab, itu seharusnya benar. Sebelum saya datang, saya sudah melihat banyak orang datang ke kota Penglian, jadi kota Penglian saat ini jauh lebih ramai daripada terakhir kali saya datang. Li Yunxiao berkata, tidak masalah apakah itu benar atau tidak, karena kota Penglian telah tiba, kita bisa merasa nyaman. Lei Peng menganggukkan kepalanya, dan berkata, ya, ada pepatah yang mengatakan, bagus, bagus. Bagaimana pendapatmu tentang ini, Situ Jianan? Situ Jianan berpikir sejenak, lalu berkata, bagi kami, tinggal di kerajaan Qi Agung tidak lagi cukup bagi kami untuk maju banyak. Sebaiknya kami pergi ke tempat lain untuk berlatih, hanya dengan begitu kami dapat maju lebih cepat. Beberapa dari mereka saling memandang, dan menganggukkan kepala. Situ Jianan benar, mereka adalah orang-orang muda dengan kerajaan Qi Agung terbaik, namun kerajaan Qi Agung hanya berada di negara-negara kecil, jadi sumber daya yang mereka miliki terbatas, dan sudah sangat bagus bahwa mereka dapat maju ke level mereka saat ini, tetapi, jika mereka ingin mencapai kemajuan yang lebih besar, hanya ada satu cara, pergi ke tempat lain untuk berlatih, melatih diri mereka sendiri, dan meningkatkan diri lebih cepat. Aku ingin tahu bagaimana kabar Wu Chen orang itu. Pada saat ini, mereka hampir tidak bisa tidak memikirkan Wu Chen. Jenius mengejutkan dunia yang hanya mereka lihat dalam 100 tahun, kecepatan dan level kultivasinya, semuanya di atas mereka, dan 1 bulan yang lalu, dia telah membunuh lusinan jenius dari Kekaisaran Zhou besar berturut-turut. Bahkan peringkat ketiga Zheng Lin dan peringkat kedua Zhu yang telah dipenggal. Di masa lalu, orang-orang muda dari kerajaan Qi besar mereka lemah, dan saat mereka keluar, mereka segera ditekan dan dipermalukan oleh orang-orang dari Kekaisaran Zhou besar. Mereka telah kehilangan muka, dan sekarang, kerajaan Qi Agung mereka akhirnya menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi, membuat mereka merasa bangga dan bangga. Dugaanku, Wu Chen pasti akan datang ke kota Penglian juga. Mungkin dia sudah datang. Kabar penemuan ahli makam Astral Reaching Stage sudah tersebar luas. Di dalam domain Hengling, banyak negara telah mengirim orang untuk memperjuangkan harta karun tersebut. Jika Wu Chen tahu tentang berita itu, tidak ada alasan mengapa dia tidak datang. Niat membunuh. Tiba-tiba, Situ Jianan berhenti, wajahnya menjadi muram. Melihat ini, yang lain pun berhenti dan melihat sekeliling. Ekspresi mereka berubah drastis. Dia melihat beberapa pemuda muncul di sekitarnya. Mereka seumuran dengan mereka, dan mereka juga memiliki kekuatan yang kuat dan memiliki niat jahat. Negeri Zhou Agung, Kerajaan Yan Agung.
Melihat pakaian mereka, Zhou Jie dan yang lainnya segera mengenali mereka, berhati-hati agar ekspresi mereka menjadi gelap, karena firasat kuat muncul di hati mereka. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Chu Tan meraung. Semua orang di sekitar terkejut dan segera menyingkir seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari Dewa Hama. Chu Tan, Liu Zhang. Kedua orang ini bukanlah orang biasa. Liu Zhang adalah ahli alam lautan roh tingkat ke-6 dan kekuatannya sangat menakutkan, sementara orang lain bahkan lebih menakutkan daripada Liu Zhang dan sebenarnya merupakan pembangkit tenaga listrik alam lautan roh tingkat ke-7. Belum lagi di kerajaan Daqi, bahkan di negara tingkat menengah seperti Kekaisaran Yunlei, orang seperti itu akan menjadi pejuang mutlak di kalangan generasi muda, dan bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan. Chu Tan berjalan mendekat, tatapannya menyapu mereka satu persatu, semua budidaya mereka sangat lemah, tetapi dibandingkan dengan dia, mereka bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia hanya perlu melambaikan tangannya dengan lembut, dan orang-orang ini akan berubah menjadi abu. Siapa di antara kalian yang Wu Chen, maju untuk ayah ini? Teriaknya dengan tegas. Orang-orang lainnya di kerajaan Qi Agung semuanya sampah, dan bahkan tidak layak disebut, dan satu-satunya orang yang dia minati adalah Wu Chen. Konon orang tersebut memiliki tingkat kultivasi yang mampu mengalahkan Zheng Lin dan Zhu Yang. Beberapa dari mereka merasa hati mereka bergetar, kekuatan Chu Tan ini benar-benar menakutkan, hanya Qi kecil ini yang cukup untuk mengejutkan mereka, gelombang tekanan dilepaskan, ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-7 benar-benar luar biasa. Maaf, kami tidak tahu tentang Wu Chen. Kekuatan Chu Tan terlalu kuat, bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tetap bukan tandingannya. Selain itu, masih banyak pembantu di sekitar, dan mereka bukan tandingannya, jadi sebaiknya jangan bertarung sebanyak mungkin. Bahkan jika mereka bertarung, mereka yang akan menderita pada saat itu adalah diri mereka sendiri. Apakah kamu tidak tahu? Chu Tan mencibir. Orang-orang ini semuanya adalah praktisi yang mendalam, jadi mereka tentu saja tidak akan mengungkapkan lokasi Wu Chen. Namun, dia punya metode untuk membuat orang-orang ini mengungkapkan lokasi Wu Chen. Hancurkan mereka. Ya, dengan perintah Chu Tan, semua pemuda negeri Zhou Agung segera bergegas maju, menangkap si Tu Jianan dan yang lainnya. Saudara Zhang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok orang lain bertanya kepada Liu Zhang, karena mereka berasal dari kerajaan Yan besar, dan hanya mendengar kabar dari Liu Zhang. Kelilingi sekeliling dan jangan biarkan orang-orang dari kerajaan Qi Agung melarikan diri. Ya, kali ini, mereka pasti datang untuk menangkap semua orang ini dalam satu gerakan, dan tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Mereka harus membiarkan generasi muda kerajaan Qi besar ini mengalami kemunduran total. Saat ini, seluruh area dikelilingi oleh orang-orang. Mereka semua melihat ini, tapi tidak ada yang berdiri untuk menghentikan mereka. Tidak ada yang berdiri untuk membantu si Tu Jianan juga. Si Tu Jianan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Tu Jianan juga mengalami sakit kepala, orang lain di sekitarnya mudah untuk dihadapi, mereka lebih dari cukup untuk dihadapi, tetapi pihak Chu Tan sangat merepotkan. Sebagai seorang ahli di panggung Laut Roh Empyrean ke-7, Chu Tan terlalu kuat, kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani. Jangan terus berjuang, cobalah yang terbaik untuk keluar. Setiap orang yang lolos. Sekarang orang-orang dari Kekaisaran Zhou Agung dan Kerajaan Yan Agung telah tiba, mereka jelas ingin menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Oleh karena itu, cara terbaik adalah untuk keluar, dan untuk mengalahkan orang-orang ini, mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Baiklah. Si Tu Jianan dan yang lainnya adalah pemuda paling berprestasi di kerajaan Qi besar. Mereka semua sangat kuat, bahkan orang-orang dari Kekaisaran Zhou besar tidak dapat menghentikan mereka, dan semuanya jatuh ke tanah. Selama kota Tifeng, Wu Chen telah membunuh Zhu Yang dan Zheng Lin, menyebabkan kerugian besar bagi para ahli muda Kekaisaran Zhou besar. Jika bukan karena Chu Tan, mereka bahkan tidak akan dianggap sebagai negara kelas 2. Ember nasi, sampah. Chu Tan sangat marah, dia berteriak, dan kekuatan di dalam tubuhnya meledak, Qi yang mengamuk meledak, menyebabkan perubahan di langit dan bumi, angin dan awan melonjak. Wajah semua orang berubah drastis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chu Tan begitu kuat,
ahli di tahap Laut Roh Empirean ke-7 benar-benar luar biasa. Mati untukku. Chutan meraung, memegang tinjunya, dia bergegas ke arah Li Yunxiao, menyebabkan wajah Li Yunxiao berubah drastis saat dia melakukan gerakannya dengan panik untuk melawan tinju Chutan. Namun, perbedaan dunia antara dia dan Chutan terlalu besar. Dia hanya berada di panggung Empirean Laut Roh ke-3, sementara Chutan berada di panggung Empirean Laut Roh ke-7. Ah! Ketika Chutan meninju, dia langsung mengirim Li Yunxiao terbang. Di udara, darah tak berujung menyembur keluar, lalu jatuh ke tanah, dengan luka berat. Situ Jianan berada di kerajaan Qi besar mereka, dan bisa dikatakan sebagai salah satu dari 10 ahli muda terbaik. Kekuatannya sangat kuat, tapi saat ini, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Chutan. Seberapa kuatkah Chutan? Pergi ke neraka. Di sisi lain, Wu Chen baru saja selesai makan dan sedang berbelanja. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa pasar kota Penglian juga sangat ramai. Saat ini, dia tiba-tiba melihat banyak orang berlari ke arah lain, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Kenapa kalian semua lari ke sana? Apa yang terjadi di sana? Saya dengar ada konflik di sana. Sepertinya pertempuran berdarah akan segera terjadi. Konflik, pertempuran berdarah. Siapa ini? Aku tidak yakin. Kudengar mereka tampaknya adalah orang-orang dari negeri Zhou Agung dan kerajaan Qi Agung. Apakah itu nyata? Kekaisaran Zhou Agung dan kerajaan Qi Agung benar-benar mulai bertempur. Saya tidak tahu, saya juga mendengarnya dari orang lain. Ayo pergi, cepat pergi. Bangsa Zhou Agung dan kerajaan Qi Agung. Terkejut, 1 bulan yang lalu, dia membunuh Zheng Lin dan Zhu Yang di kota Tifeng. Dengan kepribadian kekaisaran Zhou besar, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Chen segera bergegas mendekat. Terlepas apakah itu pertarungan antara kekaisaran Zhou Agung dan kerajaan Qi Agung, dia ingin melihatnya. Ah! Situ Jianan menjerit kesakitan, tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk besar darah. Situ Jianan, kamu baik-baik saja. Bahkan Situ Jianan pun kalah dari Chutan. Adapun mereka, terlebih lagi mereka bukan tandingan Chutan, mereka sudah lama dikalahkan hingga jatuh. Saya baik-baik saja. Situ Jianan menopang dirinya di tanah dengan tangannya, ingin duduk, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena luka di tubuhnya terlalu parah. Izinkan aku bertanya padamu sekali lagi, di mana tepatnya bocah nakal Wu Chen itu? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membiarkan kalian merasakan kemampuanku, Chutan. Chutan melihat ke bawah dari atas, seolah-olah dia adalah dewa yang bertanggung jawab atas hidup dan mati para dewa, semua sampah ini, tidak bisa masuk ke matanya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kerajaan Qi besar, tidak ada satu orang pun yang menarik perhatiannya, dan bahkan jika itu adalah Wu Chen, itu akan sama. Saat ini, Liu Zhang berjalan mendekat dan berkata, Chutan, sepertinya jika kamu tidak menggunakan beberapa metode, orang-orang ini tidak akan mengaku. Chutan mengerutkan alisnya, dan berkata dengan dingin, aku memperingatkanmu sekali lagi, kesabaranku sangat terbatas. Jika kamu tidak memberitahuku di mana bocah cilik itu berada, aku akan membunuh kalian semua. Ye Feng dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar, saat bayangan menakutkan menyelimuti hati mereka. Chutan, berapa kali Anda perlu kami memberitahu Anda sebelum Anda mengerti? Kami benar-benar tidak tahu di mana Wu Chen berada. Chutan tertawa dingin, seolah dia adalah hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, pergilah dan mati. Setelah itu, dia mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, pergi dan bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Sampah-sampah ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh mereka. Ya, orang-orang di sekitarnya langsung mengerti. Mereka berjalan keluar dari samping dengan pisau di tangan. Aliran cahaya perlahan menerangi sekeliling. Melihat pemandangan ini, semua orang menggelengkan kepala. Kerajaan Qi besar dan kekaisaran Zhou besar pada awalnya seperti air dan api, jika Situ Jianan dan yang lainnya semuanya mati di sini hari ini, mereka pasti akan marah oleh kerajaan Qi besar, dan itu bahkan akan menyebabkan perang antara kedua negara. Di tanah, Situ Jianan dan yang lainnya terkejut,
Pupil mata mereka mengerut saat melihat pedang, hati mereka menjadi dingin. Aura kematian yang pekat menyelimuti mereka, seolah-olah mereka ingin menyeret mereka ke neraka tanpa batas. Sampah-sampah dari kerajaan Ki Agung itu, ingatlah untuk berinvestasi lebih banyak di kehidupanmu selanjutnya. Jangan melawan negeri Zhou Agung kita lagi. Semua orang mengangkat pedangnya, dan cahaya dingin menyinari tubuh mereka. Di bawah pantulan sinar matahari, mereka tampak sangat mempesona. Desir, saat mereka menebang, gelombang pedang Ki yang kuat menerobos ruang dan waktu saat kekuatan mengerikan meletus seperti lautan badai. Ah! Semua orang berteriak dengan sedih. Mereka semua hancur menjadi hujan berdarah yang turun satu demi satu. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut. Mereka menyaksikan dengan ngeri, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Siapa itu? Keluarlah dari sini. Chutan berteriak, dia sangat marah, sebenarnya ada seseorang yang berani menghalanginya, dia lelah hidup. Apa itu? Pisau. Pada saat ini, penonton terkejut melihat ada pedang yang tanpa sadar menusuk ke tanah. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan tanah retak dan retakan mulai menyebar ke segala arah dengan pedang sebagai pusatnya. Ini, melihat pedangnya, murid Situ Jianan dan yang lainnya menyusut. Bagi mereka, pedang ini terlalu familiar. Seketika, sebuah nama muncul di mulutnya dan dia hampir mengatakannya tanpa berpikir. Chutan, aku di sini. Teriakan nyaring turun dari langit seperti guntur surgawi, mengguncang dunia. Hati semua orang gemetar dan tubuh mereka gemetar. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat, pupil mereka mengerut. Dia melihat sesosok tubuh perlahan turun dari langit. Itu adalah pria tampan dengan aura luar biasa, seperti dewa dari surga. Sangat keren, sangat tampan. Banyak gadis muda yang mendekap pakaiannya erat-erat di depan dada, seolah-olah ini satu-satunya cara untuk meredam detak jantung mereka. Adapun mata mereka menatap tanpa berkedip pada sosok itu, benar-benar terpikat olehnya. Wajah Chutan dan Liu Zhang menjadi gelap, mereka menatap pemuda yang tiba-tiba muncul. Meskipun mereka belum pernah melihat pria ini sebelumnya, mereka tahu siapa pria ini. Bajingan kecil, kamu akhirnya bersedia tampil. Wu Chen perlahan turun. Dia tidak melihat ke arah Chutan dan yang lainnya, melainkan beralih ke Situ Jianan dan yang lainnya. Saat melihat keadaan mereka yang menyedihkan, amarahnya pun berkobar dalam sekejap. Semua orang ini adalah temannya. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti teman-temannya. Apakah kalian baik-baik saja? Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, kami baik-baik saja, jangan khawatir, Wu Chen, cepat pergi, jangan khawatirkan kami. Bakat Wu Chen luar biasa, dan merupakan bakat yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun, tetapi pada akhirnya, waktu kultivasinya masih singkat, budidayanya tidak mencukupi, dan kekuatannya tidak cukup kuat, jadi dia tidak mampu melakukannya, bersaing dengan Chutan. Jika dia tetap di sini, itu hanya jalan kematian. Pergilah, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri? Aura mengesankan Chutan dan Liu Zhang melonjak, satu di kiri dan satu di kanan, membentuk serangan menjepit, mencegah Wu Chen melarikan diri. Tidak mudah bagi mereka untuk memaksa Wu Chen keluar, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya kabur? Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan dingin. Tatapannya seperti pedang, menyapu mereka satu per satu. Banyak orang merasakan hati mereka bergetar ketika tubuh mereka bergetar. Tatapan Wu Chen seperti dewa kematian yang dingin, meskipun tidak ditujukan pada mereka, tetapi mereka merasakan hawa dingin yang kuat, seolah-olah dia akan menyeret mereka semua ke neraka. Kalian semua, harus mati hari ini. Suara dingin itu sepertinya datang dari dunia bawah, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Semua orang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, mata mereka dipenuhi teror saat melihat Wu Chen. Saat ini, dia seperti dewa kematian di neraka. Tapi kemudian, Chutan tertawa terbahak-bahak, dan Liu Zhang juga tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang bagus. Ini lelucon yang sangat besar. Dia masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu bahkan sebelum dia akan mati. Tunggu sampai Tan Ge menangkapnya, dia akan menangkapnya, tahu betapa konyolnya kata-katanya. Hahaha, ini lucu sekali, hahaha. Anggota bangsa Zhou Agung dan kerajaan Yan Agung lainnya juga tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memandang Wu Chen.
Liu Zhang berkata, Chutan, kamu baru saja memukul begitu banyak orang, jadi itu bisa dianggap hebat, kenapa kamu tidak memberiku bocah ini, tinjuku gatal sekarang. Chutan mengerutkan kening, dia tidak keberatan dan mengangguk, dia hanya anak nakal, dan tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sendiri. Liu Zhang memandang Wu Chen, mengusap tinjunya, dan berkata, Nak, tanganku gatal sekarang, jadi keberuntunganmu buruk. Wu Chen melirik dingin dan berkata dengan ringan, sampah. Apa katamu? Liu Zhang sangat marah, dia adalah salah satu dari duo kebanggaan kerajaan Yan Agung, seorang jenius mutlak yang dikenal oleh semua orang, tapi sekarang dia disebut sampah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nak, pergilah ke neraka. Liu Zhang meraung, memegang tinjunya, dia meninju dengan kekuatan yang sangat kuat yang langsung meledak seperti badai yang sangat deras, menyapu dan dengan ganas bergegas menuju Wu Chen. Telah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia benar-benar layak disebut ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-6. Gemuruh, Liu Zhang melontarkan pukulan, dan kekuatan tinju yang menakutkan melonjak seperti gelombang yang mengamuk, menyebabkan udara bergetar dan berguncang tanpa henti, seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akan meledak. Melihat Wu Chen, Liu Zhang mengungkapkan senyuman dingin. Pukulannya ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat kuat, sampai pada titik di mana bahkan tahap Laut Roh Empyrean ke-5 tidak mampu menahannya. Pisau pembunuh naga, tebas langit dan bumi. Tepat pada saat ini, Wu Chen berteriak keras, meraih pisau pembunuh naga, dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya, lalu tidak ada apa-apa lagi. Melihat ini, orang-orang dari kerajaan Yan Agung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini sebenarnya berani mempermalukan dirinya sendiri di depan kakak Zhang, itu benar-benar sangat menggelikan. Saudara Zhang adalah ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-6, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Serangan tinjunya adalah sesuatu yang bahkan Empyrean ke-5 dari tahap Laut Roh tidak akan mampu menahannya, apalagi bocah nakal seperti dia. Awalnya aku mengira anak ini akan memiliki kekuatan sebesar itu, tapi siapa sangka dia bahkan tidak bisa melepaskan energi pedangnya. Membiarkan saudara Zhang membunuh anak ini secara pribadi berarti mengotori tangan saudara Zhang. Saya akan bisa merawat anak itu. Liu Zhang menggelengkan kepalanya. Kekuatan bocah ini terlalu lemah, pada dasarnya dia tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun. Fakta bahwa seseorang dengan santainya keluar bersama kerajaan Yan Agung sudah cukup untuk menghancurkan bocah ini sepenuhnya. Retakan. Tiba-tiba, ruang di depan Liu Zhang hancur, seolah-olah cermin telah pecah, dan retakan terlihat jelas. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa kekuatan tinjunya, bukannya mencapai sisi Wu Chen, malah seperti bola kempes, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sangat aneh sehingga Liu Zhang tidak hanya terkejut, yang lain juga bingung, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka dengan jelas melihat kilatan cahaya melewati mata mereka, dan itu hanya dalam bentuk cahaya, tidak ada yang lain. Namun, hal yang lebih mengejutkan masih akan terjadi. Ah! Tangisan melengking tiba-tiba membuat semua orang tersentak bangun. Semua orang mengangkat kepala, mata mereka menyipit, dan mereka sangat terkejut. Liu Zhang memekik darah saat tubuhnya tiba-tiba tegak, sebelum jatuh tertelungkup ke tanah. Di wajahnya, ada bekas luka panjang dari pisau, di mana darah muncrat, membuat langit menjadi merah. Pada saat ini, banyak orang yang membelalak tak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Liu Zhang tiba-tiba dipukul, bahkan wajahnya terbentur, ketika Wu Chen bergerak, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Setiap orang mempunyai tanda tanya besar di kepala mereka. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka. Wu Chen, di tanah, mata Situ Jianan dan yang lainnya juga terbuka lebar. Mereka sama seperti yang lainnya, penuh dengan pertanyaan. Saudara Zhang, orang-orang dari kerajaan Gritian berteriak, dan segera berlari mendekat. Setelah memeriksa Liu Zhang, mereka ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat. Liu Zhang sudah meninggal. Pada saat ini, pupil semua orang menyusut saat mereka terlihat ketakutan. Mereka tidak berani percaya bahwa ini adalah kebenarannya. Setelah itu, keributan besar terjadi di arena. Bagaimana mungkin Liu Zhang sudah mati? Apakah orang ini baru saja bergerak? Kenapa aku tidak melihatnya?
Dia baru saja menghunus pedangnya. Bukan hanya kamu. Saya yakin banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Lalu bagaimana Liu Zhang meninggal? Bagaimana bekas luka pisau di wajahnya itu terbentuk? Semua orang terkejut ketika mereka berbicara bersamaan, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Siapakah Liu Zhang? Dia adalah seorang jenius yang luar biasa dari kerajaan Gritian dan merupakan salah satu dari dua talenta hebat generasi ini, ahli di tahap Empyrean ke-6 dari Lautan Roh. Dia kuat, tapi hari ini, dia dibunuh oleh pemuda tak dikenal dengan cara yang tidak diketahui. Anak ini, ekspresi Chutan tenggelam. Dia samar-samar melihat beberapa saat yang lalu, kilatan cahaya telah menembus serangan Liu Zhang, dan kemudian, dengan kecepatan kilat, ia bergegas menuju Liu Zhang dan membunuhnya. Karena kecepatan serangannya yang terlalu cepat, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bahkan dia hanya bisa melihat secara samar-samar apa yang sedang terjadi. Bocah kecil ini agak aneh. Panggung Laut Roh Empyrean keempat. Sebelumnya, mereka bahkan tidak pernah menyadari tingkat kultivasi Wu Chen yang spesifik, namun sekarang setelah dia mengeluarkan kekuatannya dan membunuh Liu Zhang dengan satu serangan, mereka menyadari bahwa tingkat kultivasi Wu Chen tanpa sadar telah menembus tahap Empyrean keempat dari Lautan Roh. Dia masih ingat bahwa setengah bulan yang lalu, pada saat kompetisi naga tersembunyi, budidaya Wu Chen hanya berada di tahap rotasi roh Empyrean ke-9, dan pada hari sebelum kompetisi peringkat, dia telah menggunakan pil untuk secara paksa menerobos ke dalam alam Laut Roh. Itu hanya terjadi dalam waktu singkat, dan budidaya lawannya telah meningkat pesat, menembus tahap Empyrean Laut Roh keempat dalam satu gerakan. Terlebih lagi, dengan kecepatan kultivasi Wu Chen yang menakutkan, kekuatannya juga meningkat dengan sangat cepat, membunuh musuh yang kuat secara berurutan. Pertama, ahli muda peringkat ketiga dari negeri Zhou Agung, Zheng Lin, lalu Zhu yang peringkat kedua dari negeri Zhou Agung, dan sekarang menjadi salah satu dari dua talenta hebat kerajaan Yan besar. Kekuatan Liu Zhang benar-benar menakutkan, dan bakatnya bahkan lebih tak tertandingi. Kemungkinan besar sejak kerajaan Qi besar mereka didirikan, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu menakutkan. Hahaha, pembunuhan yang bagus, pembunuhan yang bagus. Sama seperti negeri Zhou Agung, orang-orang dari kerajaan Yan Agung juga merasa kasihan pada mereka. Setiap kali orang-orang mereka bertemu, mereka harus membuat segalanya menjadi 100 kali lebih sulit dan 1000 kali lebih memalukan, membuat mereka kehilangan muka. Sekarang, peningkatan kekuatan Wu Chen yang tiba-tiba akhirnya membuat mereka bangga dan bangga. Nak, seni pedangmu cukup kuat. Wajah Chutan muram. Wajahnya awalnya sangat kurus, tetapi sekarang dia muram, menjadi lebih menakutkan, seolah-olah dia adalah hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Saya baik-baik saja. Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga ke bahunya. Sinar matahari menyinari tubuh pisau pembunuh naga, memantulkan lapisan cahaya cemerlang yang sangat menyilaukan. Penampilanmu barusan memang mengasyikkan, tapi itu hanya gerakan mewah. Tidak buruk menangani sampah itu, Liu Zhang. Fantastis. Keterampilan yang dia gunakan adalah teknik ilahi, seni memotong Suanyuan. Tidak ada seorang pun yang berani menyebut seni memotong Suanyuan berbunga-bunga, bahkan di kehidupan sebelumnya. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa menggunakan gaya bertarung berbunga-bunga ini untuk membunuhmu hari ini? Arogan. Chutan sangat marah. Sepanjang hidupnya, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Bocah, jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya dengan membunuh Liu Zhang sampah itu. Jika kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku akan memberitahumu sekarang apa itu ahli yang sebenarnya. Chutan berteriak, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Kekuatan tinju yang kuat meledak, membentuk aliran udara mengamuk yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerang Wu Chen dengan ganas. Ia menyerang segera setelah mengatakannya, tidak memberi Wu Chen sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Wu Chen tersenyum tipis. Sejak Chutan bertindak melawan Zhou Jie dan yang lainnya, dia telah memperlakukan orang ini sebagai orang mati, dan karena bocah ini menyukai orang-orang yang menargetkan kerajaan Qi Agung mereka, maka dia akan membiarkan mereka melihat sendiri apa yang terjadi pada mereka yang menargetkan kerajaan Qi besar mereka. Seni memotong Suanyuan.
Menggenggam pisau pembunuh naga, Wu Chen segera mengayunkan pedangnya. Aura pedang yang menakutkan menyembur ke segala arah, meliputi area seluas 30 meter di sekelilingnya, dan membentuk lautan pedang. Serangan pedang yang kuat merobek udara, menembus lautan pedang dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kekuatan tinju Chutan segera tercabik-cabik oleh pedang Wu Chen. Qigong yang mengamuk meledak dari tengah, menyebar ke segala arah. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat mereka semua mundur jauh. Kekuatan ini terlalu kuat dan mereka tidak mampu menahannya. Begitu mereka bertemu dengannya, mereka akan dicekik sampai mati tanpa ada satu kemungkinan pun yang tersisa. Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya kamu punya, jangan membodohi dirimu sendiri dengan omong kosong ini. Menembus kekuatan tinju Chutan, pergelangan tangan Wu Chen tenggelam saat dia sekali lagi menyerang dengan pedangnya. Energi pedang yang menakutkan menerobos ruang dan waktu, menghancurkan segalanya dan menghasilkan kekuatan mengamuk saat ia dengan kejam menyerbu menuju Chutan, memulai serangan sengit padanya. Wajah Chutan tenggelam. Bocah ini terlalu lancang, dia bahkan tidak menatap matanya, dan karena memang begitu, maka dia akan membiarkan bocah ini melihat apa yang disebut ahli dalam metode Empyrean ketujuh dari tahap lautan roh. Istirahatlah untukku. Petik 2. Chutan berteriak, mengepalkan tinjunya dan meninju. Sebuah kekuatan yang kuat, seperti letusan gunung berapi, bergegas keluar, membawa serta kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Serangan pedang Wu Chen meledak dari pukulan Chutan, berubah menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit, memancar ke bawah, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Saat kata-kata ini jatuh, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam tubuhnya, menyebabkan ruang bergetar dan bergetar terus-menerus. Seolah-olah ruang tersebut tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini dan akan meledak. Melihat Chutan seperti itu, penonton menjadi gempar. Menggunakan kekuatan penuhnya, bocah ini sudah tamat. Dalam hal budidaya atau kekuatan, ahli di tahap Empyrean Laut Roh ke-7 jauh melampaui tahap Laut Roh Empyrean ke-4. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak perlu melihat lagi, begitu Chutan menyerang, anak ini akan hancur berkeping-keping, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Semua orang berdiskusi, tidak ada dari mereka yang optimis tentang Wu Chen. Wu Chen, Situ Jianan dan yang lainnya juga terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Chutan sebenarnya begitu menakutkan. Kekuatan semacam ini jauh melampaui mereka, itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Dia tidak bisa tidak khawatir pada Wu Chen, bisakah dia bertahan melawan kekuatan yang begitu kuat? Apakah dia meledak dengan kekuatan penuhnya? Melihat Chutan dengan tenang, mata Wu Chen tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan semangat juang, dan dia baru saja keluar dari budidaya pintu tertutup pagi ini. Dia membutuhkan pertarungan hebat untuk menguji hasil pelatihannya, dan Chutan datang pada waktu yang tepat. Tinju Ling Xuang, teriak Chutan sambil mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Kekuatan tinju yang kuat meledak seperti petir, kekuatan yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergetar, ruang bergetar, itu sangat menakutkan. Melihat pukulan ganas Chutan, seluruh tubuh mereka menggigil. Mereka pasti tidak akan mampu menahan pukulan mengerikan seperti itu. Chutan benar-benar layak menjadi ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-7, dia benar-benar sangat kuat. Mereka tahu bahwa seni tinju Chutan ini adalah salah satu keterampilan bela diri yang paling menakutkan dari semua keterampilan tingkat bumi tingkat rendah, dan itu sudah sangat dekat dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Chutan telah berlatih seni tinju ini sejak dia masih muda, dan mengetahui jenis seni tinju ini seperti telapak tangannya. Nak, sudah terlambat bagimu untuk menyesali ini. Mati. Sambil memegang tinjunya, Chutan melontarkan pukulan. Pukulan kuat yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen seperti badai yang sangat deras. Bang bang bang, udara bergetar dan terus meledak, seolah-olah itu adalah meriam gunung. Itu bergetar tanpa henti, dan mustahil untuk menahan kekuatan sekuat itu. Pukulan mengerikan terjadi dengan keras, langsung menutup ruang di sekitar Wu Chen, membatasinya di dalam, dan memulai serangan sengit terhadapnya. Ekspresi Wu Chen tidak berubah. Menghadapi pukulan kuat Chutan,
dia tidak merasa takut. Sebaliknya, semangat juangnya meningkat dan semangatnya meningkat. Seni memotong Suan Yuan.